Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Journey with the Real Sound of Jogja. Hey Kacau Muda, kita jalan-jalan lagi dong kali ini ya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk jalan-jalan bareng si Dilan, si bakul jajah Desa Milangkori yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya acara ini sendiri didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan kali ini kita sudah ada di Galeri Plut Dinas Koperasi, di mana kali ini Prita lagi ada barengan sama orang-orang yang luar biasa sekali sih kalau menurut Prita kan. Dan juga tema hari ini itu yang dibahas cukup menarik karena ini mau nggak mau ya, akhir-akhir ini beberapa waktu belakangan ini adalah isu yang cukup krusial, apalagi di Yogyakarta, begitu kan ya. Tapi sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih sama orang-orang yang cukup sangat kompeten di bidangnya. Pertama dengan Mas Yohanes Cahyo Wijanarko atau biasa dipanggil Mas Jo. Selamat sore Mas. Selamat sore, tetap Terus, semangat. Oh harus Mas. Wong urip ki nek ra semangat ki ora kok men. Kemudian kali ini kita juga berkesempatan untuk nanti ngobrol bareng Mas Tommy ya, Tommy Wahyu Perdana. Panggilannya Mas Tommy gitu nje? Tommy, ya. Mas Tommy. Oke, Mas Tommy ini dari Saya dari TM Sampah. TM Sampah nje. Iya. Kemudian yang berikutnya nih ya, Kak Jabuda kita bakal ngobrol juga hari ini nanti dengan Mas Iwan Wiono. Wiono atau Wijono nih Mas? Wijono. Wijono nje. Nah, ini adalah sebagai Direktur IUF atau Indonesian Upcycle Forum dan juga Curatorial Board of MOA atau Monumen Anthropocene, begitu ya Mas ya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang tadi sempat Prita singgung adalah isu yang cukup krusial beberapa waktu belakangan adalah tentang sampah dan pengelolaannya nih Kak Jawoda. Nah, pertama-tama kita bakal ngobrol langsung nih sama Mas Jo dulu deh. Kita bakal ngobrol barengan Mas Jo sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan juga Promosi Teras Malioboro 1 ya. Nah, sebenarnya Mas, kalau kita ngobrolin balik lagi soal tema besar hari ini adalah tentang sampah, itu sebenarnya apa yang mendasari dari teman-teman Teras Malioboro 1 untuk akhirnya ini punya kesadaran, ayo segera dikelola nih sampahnya sebelum gimana-gimana nantinya gitu. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Prita ya. Nggih. Nah, untuk Teras Malioboro 1 sendiri kan saat ini menjadi satu concern ya. Setelah kita mulai dari Februari kemarin menjadi salah satu pusat wisata belanja di Betul. area Malioboro, Yogyakarta. Dan tentunya di sini kami tidak hanya fashion saja, tapi juga beberapa tenan-tenan ini yang di bidang makanan itu menghasilkan sampah yang cukup lumayan perlu kita pikirkan ya. Betul, Dan betul. tentunya kembali lagi bahwa ke depan juga kita perlu membuat suatu inovasi baru berkaitan dengan pengelolaan sampah yang jelas berada di area Teras Malioboro 1. Lalu di Teras Malioboro 1 sendiri ini kami berharap apa yang menjadi output dari destinasi wisata ya, pengunjungnya banyak, kemudian mereka makan, kemudian minum, kemudian akan terjadi penumpukan sampah di situ. Lalu kita bekerja sama dengan teman-teman dari TM Sampah dan Monumen of Anthropocene akhirnya masuk. Kita berharap bahwa pengelolaan sampah di Teras Malioboro 1 ini menjadi sesuatu yang berbeda, yang ada nilai tambahnya atau nanti akan ada value-nya, tidak sekedar menjadi buangan sampah yang hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah akhir. Gitu. Oke. Tadi sempat disinggung soal value. Nah, ini value seperti apa sih Mas yang ingin diimplementasikan? Nah, kami harapkan value-value yang dari ya orang bilang mungkin ini sampah ya. Iya. Tapi betul. ternyata ketika kami sudah mengenal dari teknik mengelola sampah dari TM Sampah dan juga Monumen of Anthropocene bahwa ternyata output dari sampah ini banyak sekali yang bisa diolah kembali. Jadi nilainya adalah bagaimana bisa mengangkat Teras Malioboro 1 ke depan bahwa pengelolaan sampahnya ini
ternyata ada sesuatu yang bernilai akhir. Jadi value-nya adalah bagaimana peran sertanya Teras Malioboro 1 ini juga untuk bisa membangun ataupun mengedukasi bahkan kepada para pengunjung maupun tenan kami sendiri bahwa yang mereka istilahnya sisa produksi ataupun sisa hasil dari pengolahan makanan itu ternyata memiliki manfaat yang lebih dan akhirnya menjadikan value bagi Teras Malioboro 1. Pengelolaan sampahnya ini menjadi manfaat yang bisa digunakan atau dinikmati kembali oleh orang banyak. Oke, Gitu. itu sebabnya kenapa di sini ada satu kerjasama yang terbentuk ya, Mas Betul. ya, dengan MOA, kemudian dengan TM Sampah juga, Nje? Nggih, ya, Oke. seperti itu. Oke, dan kemudian apa sih yang nantinya selain ini bisa dinikmati lagi? Yang tadi konon kabarnya ini adalah sampah itu kayaknya tuh udah nggak bisa digunakan lagi, tapi ternyata ketika kita berdayakan itu masih bisa dimanfaatkan kembali, dinikmati kembali begitu kan ya. Nah, daya tarik inti dari program kerjasama ini sebenarnya apa? Nah, daya tarik intinya adalah bagaimana pengelolaan sampah ini di hasil akhirnya oleh teknik mengelola sampah dari TM Sampah ternyata bisa menghasilkan barang-barang yang dapat digunakan kembali bahkan bisa menjadi suatu nilai ekonomi. Ya, Oke, jadi baik, mungkin baik, dari baik, sampah-sampah organiknya. Lalu kemudian yang menarik lagi itu adalah satu terobosan dari terobosan baru dari Monumen Antroposen itu ternyata untuk bahan sampah atau sampah yang memiliki bahan yang tidak dapat didaur ulang secara organik itu bisa dijadikan suatu media-media baru. Oke. Bisa jadi bangunan, bisa jadi sebuah karya seni. Nah ini kan otomatis kan istilahnya membangun sinergi positif ya dari sesuatu yang menjadi outputnya Teras Malioboro 1 yang nilainya istilahnya adalah nilai akhir ternyata dikembangkan bisa menjadi sesuatu yang menarik bahkan nanti kedepannya akan menjadi salah satu mungkin bangunan situs jadi kita menjadi part ataupun bagian dari mendukung pengelolaan sampah di Yogyakarta pada khususnya. Oke, dan untuk strategi yang dikembangkan nantinya untuk menumbuhkan awareness, apalagi kalau misalnya kita ngobrolin soal Teras Malioboro sendiri, gitu kan ya Mas, ini nggak cuman pengelola, tapi juga ada pedagang, pengunjung dan lain sebagainya. Nah, ini strateginya untuk bisa kayak mensinkronkan mereka semua gitu loh. Ya tentunya untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan Teras Malioboro 1 dalam pengelolaan sampah ini. Kami punya strategi-strategi khusus ya. Yang pertama secara internal kami mengajak para tenan terutama di area yang food itu memberikan satu forum ya. Jadi kita mengedukasi mereka, kita ajak berkumpul, lalu kita jelaskan dengan maksud dan tujuan pengelolaan sampah ini. Itu untuk yang internalnya. Lalu kalau memang untuk yang eksternalnya, kemudian untuk dari para pengunjung yang datang, nanti di beberapa tempat di sekitar area Teras Malioboro 1 ini akan dibuatkan sign atau semacam penanda. Penanda untuk mengedukasi mereka bahwa pemilahan sampah itu penting. Jadi dari awal bahwa apa yang mereka buang itu bisa dipilah tempat pembuangannya. Jadi kami sudah menyediakan tempat sampah yang dibagi 3 seperti untuk kertas, kemudian untuk organik, lalu yang satunya untuk kaca. Nah, nanti di sekitar area tersebut tetap kami kasih semacam papan edukasi bahwa pemilahan sampah oleh para pengunjung sendiri ini pun nanti ujungnya akan menjadi suatu manfaat. Nah, itu yang untuk eksternal seperti itu, Mbak Prita. Gitu. Nah, ini cukup menarik sih, Mas. Saya tadi juga sempat melihat ada tempat sampah gitu kan ya, yang memang dipilah menjadi 3, ada basah, kering, kemudian kaca atau plastik kaca logam ya. Kaca logam. Nah, sebenarnya untuk memilah ini mungkin secara awam tuh masih ada kesulitan, Mas. Iya. Kesulitannya adalah iki sampah kering ki sing opo wae, sampah basah itu yang mana aja. Kalau plastik atau kaca ya mungkin agak sedikit paham lah ya. Nah, ini edukasinya akan seperti apa nih, Mas? Nah, kalau dari visual nanti yang kita berikan di beberapa tempat itu sudah ada informasi di mana nanti sampah basah masuknya ke tong sampah yang warna apa, seperti itu. Kemudian yang kertas itu masuknya ke warna apa, lalu yang plastik
itu nanti ke tong sampah yang warnanya apa. Jadi kan ada merah, kuning dan hijau. Ya, ya. Nah, ya. nanti di area tersebut itu kita berikan edukasi. Lalu kalau untuk yang tenan ya seperti tadi saya sampaikan, mereka kita kasih suatu forum sesekali waktu kita discuss, lalu kita istilahnya reminding lagi bahwa pengelolaan sampah ini harapannya nanti bisa diteruskan menjadi produk-produk yang bermanfaat kembali tadi. Oke, nah ini mungkin saya juga cukup awam ya dengan jenis-jenisnya itu juga ya. Kalau misalnya nih Mas, kayak bungkus bekas makanan kayak gini nih, kayak di belakang kita ini. Ini kategorinya masuk mana nih Mas? Kalau bungkus makanan plastik nanti akan masuk ke ikut yang plastik. Tergantung bahannya. Tergantung bahannya. Jadi packaging yang ingin dibuang tadi, itu kan misalnya kalau yang organik itu ya dari beberapa hal, misalnya seperti kulit jeruk ataupun sayur dan sebagainya. Lalu nanti juga ada yang benar-benar plastik, itu nanti akan dipisah untuk di tempat plastik seperti botol air mineral. Nah itu kan khusus di plastik, nanti ada di tempatnya yang dikhususkan tadi yang berdasarkan pemilihan warnanya. Kalau yang daun kayak misalnya bekas bungkus arem-arem atau lemper, nah itu masuknya berarti organik, sama organik. Ya, karena kan berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Oke, siap seperti itu. Nah, tantangannya sendiri nih Mas, ini kan sudah beberapa waktu berjalan ya untuk program ini sendiri. Tantangannya untuk mensinergikan keseluruhan pihak yang terlibat gitu, seperti apa sih? Tantangan yang paling menarik itu memang bagaimana cara mengedukasi dari para tenan tadi. Jadi kan mereka mungkin yang sebelumnya sejarahnya berada di wilayah area Malioboro ya, yang terutama sudah dibantu oleh teman-teman DLH, itu tinggal ditaruh di tempat sampah aja terus sudah. Nah sekarang kita mulai mengedukasi ke dalam. Jadi kita membangun istilahnya membangun pola pikir mereka kembali bahwa dari awal dari mereka sendiri itu sudah mulai untuk belajar tentang pemilahan sampah. Ya, dengan menunjukkan proses, dengan menunjukkan hasil yang punya manfaat lebih. Jadi sebelum sampai ke istilahnya mereka ini sampahnya harus dibuang ke sini nih, yang ini harus dibuang ke sini nih, tapi kita tarik dulu bahwa ada beberapa hasil produk itu yang mempunyai manfaat itu berdasarkan pemilahan sampah yang mereka lakukan. Nah, ini tantangan yang paling menarik itu adalah memberikan edukasi yang terus-menerus seperti itu. Angel loh Mas. Ya, ini namanya tantangan ya. Namanya tantangan itu bukan mudah nggak mudah, tapi adalah sesuatu yang berproses Mbak. Nah, nanti harapannya kalau kita sudah sering lakukan informasi, kemudian memberikan ini loh hasil akhir yang nyata seperti itu, dari dibantu teman-teman dari TM Sampah itu bahwa ini untuk sampah basah yang sifatnya natural itu ternyata bisa jadi produk ekoenzim yang pada akhirnya itu bisa untuk membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Jadi kita tarik dari manfaatnya dulu. Akhirnya kan mereka punya satu pandangan bahwa ternyata tidak hanya sekedar membuang sampah atau memilahnya saja, tapi ternyata di hasil akhir itu pengelolaannya itu bermanfaat kembali bagi mereka. Ini yang perlu kita lakukan terus-menerus gitu. Ada target nggak sih Mas? Target ada. Pasti targetnya kita ada zero waste tadi ya. Perlu kami sampaikan bahwa target utamanya dari Teras Malioboro 1 adalah bisa membangun lingkungan yang zero waste. Jadi sampah residu ini bisa bermanfaat kembali dan tidak mengendap. Nah itu diteruskan lalu bermanfaat lagi. Jadi sampah lingkungannya bersih, pengelolaannya jadi lebih nyaman, lalu hasil akhirnya sendiri pun ada manfaat. Jadi sampah yang terbuang ini tidak hanya menjadi endapan, tapi dia dikelola kembali dan tidak ada sisa sampah yang berada di Teras Malioboro 1. Oke, siap. Menarik sekali sih ya, barang yang dianggap sudah nggak berguna lagi, tapi ternyata bisa menjadi sesuatu yang baru yang bisa dimanfaatkan kembali. Betul. Seperti itu. Nah, untuk ngobrol lebih detail bisa jadi apa aja, mungkin kita nanti bakal langsung ngobrol sama yang ngurusi langsung ya. Ada Mas Tommy dan juga ada Mas Iwan.
Tapi sebelumnya pastikan kamu masih dengerin Sidilan Kaca Muda Si Bakul Jaja Deso Milangkori, di mana acara ini terselenggara oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan kalau kita ngomongin soal seperti apa sih hasilnya, kita bakal ngobrol langsung sama Mas Iwan nih. Ini cukup menarik karena kalau misalnya kamu lihat barang-barang yang ada di depan ini Kaca Muda, ada semacam seperti batu bentuknya. Terus kemudian ada produk-produk lain, ada ini apa ya ini Mas Tommy? Itu pelet. Pelet ya? Ya, Waduh, pelet amat ini. Di pelet. Untuk pakan unggas. Oh, pakan Ya, pakan unggas sama ikan. Kirain klenik ini Mas. Terus kemudian ini ada bekas Bekas maggot. maggot. Jadi itu bisa jadi pupuk. Pupuk Oh, gitu. padat ya, kompos. Oke, siap. Untuk tanaman biasanya gitu. Oh, yang ujung sana maggotnya aja. Ya, tapi yang udah dikeringkan. Yang udah dikeringkan. Ya, jadi Oke. memperpanjang umur. Nah, jadi memperpanjang kegunaannya gitu. Oke, siap. Tadi tak kira lawuh loh itu loh. Ya, protein tinggi. Tapi untuk hewan ternak ya. Untuk hewan ternak. Oke, Biasanya siap. untuk peliharaan yang kayak burung kicau sama ikan hias seperti itu. Oke, siap. Lalu sebelahnya yang bungkusnya kecil itu apa aja Itu Mas? yang sudah dijadikan tepung. Jadi nanti fungsinya untuk campuran jadikan pelet itu. Oke, Yeah. banyak juga ya yang bisa diolah dari Yeah. barang yang sudah dianggap tidak berguna lagi ternyata Yeah. ya. Oke. Tapi kita ke Mas Iwan dulu nih Mas. Ini cukup menarik karena ini tiba-tiba bawa batu. Arab ribut toh Mas. Nah tadi sempat kita singgung soal Monument of Anthropocene gitu Mas. Ini sebenarnya apa sih Mas? Oke, makasih. Sebelum kita bicara tentang Monumen Anthropocene, sebenarnya manusia itu bagian dari alam, mekanisme alam. Kita nggak bisa hidup tanpa dinamisme perputaran alam. Nah, alam itu sendiri tidak ada konsep sampah. Misalnya pohon tumbang, gunung meletus, apalagi hewan meninggal mati, begitu, itu tidak jadi sampah. Karena mereka sudah menciptakan sistem alami yang sudah berlangsung jutaan tahun. Nah, sistem harmonisasi yang sudah selama itu sudah jadi. Nah, kemudian masa peradaban klasik setelah purba, itu masa Holosen, masa peradaban klasik, itu manusia peradabannya mengikuti perputaran alam itu. Bagaimana pertanian ikuti, kalau Jawa Pranata Mongso, Cokro Manggilingan, adat budaya peradaban itu mengikuti bagaimana musim ini saatnya menanam ini, musim ini saatnya, dan seterusnya, itu ada ritualnya segala macam. Nah, ketika revolusi industri muncul tahun 1617, kemudian muncul mesin uap dan muncul pasar global, itu pergeseran manusia hidup mengikuti perputaran alam menjadi manusia mengikuti perputaran pasar. Jadi pergeseran dari alam ke pasar. Dari dimensi yang spiritual dan material menjadi dimensi yang lebih utama materialnya. Begitu yang masa Holosen menjadi masa Anthropocene. Masa Holosen itu pada natural center, kemudian Anthropocene pada the human center. Human center itu basis kepada pasar global. Pasar global ada pada investasi dan profit yang tidak terkendali. Apapun yang tidak berhubungan dengan profit akan dilawan. Mau kebudayaan, mau apapun, ora payu, bubarke wae, tabrak wae, yang gua apa. Seperti itu. Nah, kemudian kedodorannya itu adalah pada sisa produksi dan sisa konsumsinya. Itu ramah dengan alamnya atau tidak? Begitu. Di sini yang masalah modernismenya muncul. Begitu. Di samping mental profit, mental postkolonial dan seterusnya itu sendiri sudah merusak budayaan, merusak mental, merusak banyak peradaban sangat super modern itu, banyak orang tidak kuat karena seperti mesin hidupnya, bunuh diri dan seterusnya. Plus yang sisa produksi, sisa konsumsi tadi itu kalau dibuang ke alam, hari ini muncul climate change, muncul mikroplastik, muncul banyak hal. Nah, sekarang ini masa Anthropocene
kita bikin seperti candi masa leluhur, kemudian berubah begitu, tapi kita sebutnya bukan candi, tapi monumen antroposen, monumen hari ini untuk mensikapi itu. Oke. Begitu. Kita dalam monumen antroposen itu membangun semacam candi kontemporer dengan batu plastik. Batu plastik. Iya. Batu yang plastik. Batu ini dibikin dari plastik yang dibuang di sungai, di laut, di mana-mana itu. Kita kumpulkan dan tempat pembangunannya adalah di bukit belakang TPA Piungan, yang sampahnya tiap hari 800 ton. Wow. 800 ton itu yang organiknya 60-70, sisanya non organik. Yang non organik itu segala macam plastik bisa diolah kecuali yang aluminium foil sama PVC itu sendiri. Yang sisanya campur aduk bisa jadi batu hitam. Begitu. Nah, itu untuk bangun monumen antroposen. Kemudian monumen antroposen sendiri akan berfungsi untuk makerspace, untuk kolaborasi, untuk pengembangan pendidikan, edukasi, apapun berhubungan dengan manusia dan alam tadi itu, memperbaiki hubungan itu. Sisa produksi, sisa konsumsi kita jadikan apa? Kemudian di situ tempat wisata edukasi, tempat pameran dan pertunjukan berhubungan dengan itu semua, dan tempat kebun dan embung. Nah, dari itu semua kita ingat masa leluhur itu dikenal tradisi tumpang sari. Dari tumpang sari adalah sisa dari peternakan ini jadi pupuk, daun-daun ini jadi makanan ini berputar semua. Hanya belum ada sampah plastik. Yeah. Nah, sebenarnya ekonomi sirkular dari barat itu tumpang sari plus sebenarnya. Tumpang sari plus sampah non organik. Jadi ekonomi sirkular yang kita butuhkan hari ini. Itu kan muncul dari Eropa yang pendirinya Walter Stacher pernah kita ajak konferensi online juga. Nah, sekarang barat itu kembali ke alam, ikut peradaban timur kuno. Orang timur ikut ke barat, berputar-putar, jadi kejar-kejaran nggak ketemu. Begitu ceritanya. Nah, begitu. Nah, alam tidak mengenal sampah. Nah, kemudian modern muncul sampah. Sampah itu definisikan bukan yang tidak berguna dibuang ke alam. Sampah itu adalah material produksi lanjutan. Jadi barang sisa konsumsi dan produksi jadi apa? Kalau recycle kembali ke industri, botol menjadi botol, upcycle jadi botol jadi batu, botol jadi yang lain. Plastik apa jadi produksi karya seni atau jadi tas, jadi topi, begitu, itu upcycle. Nah, perlu definisi ulang dalam kamus. Sampah adalah material antar produksi atau material produksi lanjutan. Bukan sampah sesuatu yang tidak berguna, itu harus dihapus, harus dilanjutkan definisinya pada peradaban hari ini. Nah, monumen antroposen sekarang dalam proses pembangunan, sedang setelah motong bukit batu itu, sekarang kita pondasi dan sekarang tiap hari sedang produksi batu plastik. Nanti ada reliefnya, bisa berbentuk karya seni juga, tergantung cetakannya sebenarnya. Dan ini sulit terbakar karena panasannya ratusan derajat. Jadi kena matahari, kena pembakaran, dibakar nggak bisa. Jadi dia kuat. Dia anti bakteri, anti jamur, anti gempa. Karena dia dibanting nggak pecah. Kalau bataku itu dibanting bisa pecah mungkin. Ini nggak bisa pecah ini, Mas? Nggak bisa pecah. Beberapa dicampur dengan abu batu. Jadi dengan abu batu itu lebih berat dan lebih kuat lagi, begitu. Dan yang perlu kami sampaikan tambahannya mengenai monumen antroposen adalah masyarakat kita, problem utama adalah pada kesadaran untuk memilah dan mengumpulkan. Kalau sudah terkumpul itu ada yang mau beli sebenarnya. Nah, karena masyarakat itu sulit kesadarannya, perlu kita majukan untuk revitalisasi masalah adat. Kedua, tafsir agama dan prakteknya, kurikulum, undang-undang, itu semua harus dimajukan supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Yang adat ya adat Jawa, yang Memayuyung Bawono, yang agama tafsirnya bagaimana, yang kurikulum pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, yang undang-undang ya kalau perlu ada satgasnya ditangkap betul, denda. Terus ada sign simbol di jembatan, di tempat-tempat seperti itu. Kalau itu nggak ada, saya yakin
kita kerja itu minoritas, Ya, kurang ya. populer. Wong ada perdanya aja tetap ada yang Nggak buang jalan. sampah kok. Nah begitu. Ya ndak. Iya. Iya. Kalau sudah terkumpul, Besar juga loh itu dendanya. Tapi kayak ya itu tetap kira-kira. aja loh. dan dari saya itu Monumen Anthropocene nanti berfungsi seperti itu. Nanti kalau wisata edukasi bisa datang, bisa tur mulai dari Candi Leluhur di Prambanan, di Ratu Boko, kemudian ke Candi Anak Muda kontemporer, Candi Plastik, Monumen Anthropocene. Di situ ada makerspace untuk kalau orang datang bisa belajar, orang datang bisa mengajar, meneliti, kolaborasi, berkarya, bisa pameran, bisa pertunjukan. Ada museum upcycle, ada showroomnya, kemudian nanti ada kantor kecil untuk online, untuk ngurusi online marketplace, Oke. begitu. Kemudian ada embung, ada kebun, ada embung kebun, nanti bisa menjadi untuk camping ground. Oke. Begitu. Jadi di semacam situ- edupark ya Mas ya? Edupark. Iya. Oke. Jadi taman pintar plus. Wah, plusnya oke. Begitu kira-kira. Ya. Oke, berarti nanti di sana itu konsepnya ada showroom, terus ada workshop juga, Njay. Berarti Iya, nanti orang yang ke sana makerspace. itu bisa kayak nyoba untuk bikin gitu Iya. ya. Oke, siap-siap. Nah, Nanti kalau selanjutnya bisa aja semacam akademi pada akhirnya kan. Oh, siap. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal produknya sendiri, Mas ya. Ya. Ini satu batu, ukuran batu bata mungkin ya ini ya. Ya. Ini tuh butuh berapa banyak plastik sih sebenarnya? Itu 1 kilo. Oke. Ini 2, kilo sampai 3 kurang. 3 kilo ya, Ya. untuk ukuran yang lebih besar ya. Ya. Oke, siap ya. Nah, untuk prosesnya sendiri nih, secara singkat aja Mas, Ya. itu seperti apa sih? Mulai dari plastik ini dipilah, dikumpulkan, terus proses selanjutnya seperti apa? Ya, nih? pertama pemilahan plastik non PVC dan aluminium foil, campur aduk bisa. Jenis plastik ada 7 ini. Oke. Itu kemudian di shredder atau dicacah, Mhm. kemudian di melting dengan mesin Pemanasan. pemanas itu. Ada yang bakar, ada yang listrik. Kemudian itu molding atau cetak. Begitu. Ada yang cetak hidrolik, ada yang cetak manual. Begitu. Dibutuhkan waktu berapa lama Mas? Satunya ini di bawah 5 menit. Ukuran agak tebel dan agak Ya. besar ya, ukuran persegi lah ya. Tapi sudah tercacah, jadi sudah tercacah sendiri, sudah ada cacahan banyak. Termasuk melting ke molding itu satunya di bawah 5 menit. Oh, oke, siap. Dan sebenarnya tujuan pengelolaan ini selain yang sudah disebutkan Mas Jo juga, tujuan dari kalau spesifik ke MOA sendiri ini seperti apa sih Mas? Apa yang ingin disampaikan gitu loh? Selain menceritakan ini tadi ya, proses-proses manusianya. Ya, di Punden Berindak kontemporer 3 level itu, nanti ada relief paling dasar itu ada relief masa klasik, masa Holosen. Ketika manusia peradaban mengikuti perputaran alam, the natural center. Kemudian lantai kedua masa Anthropocene hari ini yang serba material, serba pasar, yang destruktif. Itu sampai muncul perang dan kerusakan alam dan mikroplastik dan seterusnya hari ini. Terus kemudian paling atas itu masa relief masa post Anthropocene atau post human. Di zaman sudah mutakhir teknologinya, tetapi tersadarkan of clarum, pencerahan kembali, manunggal kembali bersama alam dan inti suci Gusti atau apa. Sekarang kan masyarakat yang lupa sebenarnya hari ini. Ya karena total pokoknya golek ditok liane ra urusan. Nah, itu budayanya hancur, alamnya hancur. Ini hari ini masa seperti itu. Kemudian ya walaupun hari ini juga populasi religiusnya meningkat, tapi perlu ditafsir upgrade supaya lebih peduli dengan alam, tidak intoleransi dan seterusnya. Dan masa paling puncak relief itu post human itu adalah pasca manusia menguasai alam. Manusia kembali bersatu dengan alam, manunggal bersatu dengan Gusti kembali dengan teknologi yang sangat mutakhir. Hari ini kan teknologinya antara manual dan digital. Nanti ya manualnya ada tapi total digital. Sekarang sudah muncul makerspace, muncul metaverse dan seterusnya, NFT dan serba digital, pasar digital. Sekarang jualan apapun nggak ada digitalnya,
kurang kalah. Nah nanti masa yang sudah sangat super mutakhir tapi udah tersadarkan. Kalau super mutakhir, super digital nggak tersadarkan, jadi destruktif kembali. Itu yang post human. Post human sudah sadar sebagai manusia, kita kembali kepada alam dan seterusnya. Begitu. Oke. Berarti tujuannya sebenarnya untuk encouraging orang biar lebih aware dan akhirnya nanti terjadi sebuah perubahan, seperti Upgrade itu peradaban, ya. kita menuju peradaban baru nanti lebih baik, harapannya ke situ. Amin. Ini kan masa transisi ini. Ya, begitu. betul. Oke. Nah, kalau misalnya melihat beberapa pihak yang terlibat ya, mungkin ke Mas Jo dan juga Mas Iwan, Mas Tommy juga. Ini apa sih yang mendasari akhirnya Mas Jo mengajak Mas Tommy ataupun timnya Mas Iwan, kemudian Mas Iwan akhirnya mengiyakan sebuah proyek ini? Apa yang mendasari ini, Mas? Kalau dari TM1 sendiri harapan besarnya ya semoga bisa jadi salah satu, bisa dibilang prototipe ya. Oh, jadi siap. percontohan lah. Siap. Jadi percontohan bagaimana kami juga ikut ambil bagian dalam isu sampah yang mengglobal ya. Isu sampah dunia ini dimulai dari hal yang kecil, dari para tenan pelapa ataupun tenan pedagang yang berada di teras Malioboro 1. Lalu secara keseluruhan sendiri bagaimana nanti kedepannya teras Malioboro 1 ini sebagai destinasi wisata yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang zero waste tadi, seperti itu, yang ujungnya juga akan dapat mengedukasi bahwa ke depan pengelolaan sampah ini sebagai bagian dari proses perubahan zaman yang mengedukasi para masyarakat tentang pengelolaan sampah. Gitu. Kalau dari kami seperti itu. Oke, kalau dari Mas Iwan dan juga Mas Tommy nih, kenapa akhirnya mengamini ajakan untuk menjalankan proyek ini gitu? Ya, kalau kita kan akan butuh bahan limbah terus-menerus selama-lamanya di Monumen Anthropocene itu untuk bahan edukasi, bahan praktek, dan kita akan mendapat suplai limbah terus dari Malioboro. Oke, Minimal mutualisme sekali itu. ya. Iya. Oke, siap. Dari Mas Tommy sendiri mungkin? Baik, sedikit menambahkan aja. Kalau dari kami dari TM Sampah itu karena rasa keprihatinan ya. Kondisi TPA kita di TPA sampah di Piungan itu kan sekarang udah overload ya. Jadi apalagi akhir-akhir tahun ini kan sering tutup itu setidaknya seminggu sekali itu pasti ada tutupnya. Betul. Nah itu kan karena memang lokasi untuk membuang sampah itu sudah sangat sedikit gitu. Jadi memang di sana kan pengelolaannya cuma sampah itu dibuang di situ, kemudian lalu ditimbun dan tanpa ada manfaat yang dihasilkan dari itu semua gitu ya. Jadi memang di TM Sampah ini kami kan di bidang pengelolaan sampah. Pada intinya sampah itu kami pilah dan kami olah, baik yang organik sama yang non organik, dan semua itu bisa menjadi income bagi kami dan bermanfaat juga untuk lingkungan kan gitu. Jadi yang selama ini sampah taunya cuma dibuang di tempat sampah atau di TPA gitu. Nah itu bagi kami itu adalah sumber mata pencarian, sumber rezeki gitu. Ada nilai ekonomisnya. Ya, ada nilai ekonomisnya. Yang memang nggak kami pungkiri ya, kami dari TM Sampah itu bisnisnya memang bisnis sampah. Yang dalam arti kami itu bisnis sampah itu kayak bisnis yang tidak ada matinya selagi masih ada kehidupan ya. Kayak gitu. Karena memang sampah ini kan dari sisa-sisa hasil aktivitas baik dari manusia sama alam kan gitu. Oke, siap. Oke, Kaca Budaya, kita bakal lanjutin obrolan kali ini, tapi jangan kemana-mana dulu, kita break sebentar aja, tetap dengerin terus si Dilan pokoknya ya, si Bakul Jajah Deso Milagori. Dengan si Bakul Koperasi Netap Jaya, pastikan kita memang istimewa. One 6.1 Journey with the Real Sound of Jogja. Balik lagi di Sidilan si Bagol Jajah Deso Milagori yang terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta.
Kali ini kita masih ngobrolin soal sampah barengan teman-teman dari TM1, kemudian ada TM Sampah dan juga ada Mas Iwan, perwakilan dari IUV dan juga MOA ya Mas ya. Tadi kita udah ngobrol cukup banyak dengan Mas Jo dan juga Mas Iwan. Nah kali ini kita mau cari tahu nih Ganja Muda soal TM Sampah. Apa itu Mas sebenarnya? Siap. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan kembali ya. Nama saya Tommy Wahyu Pradana, saya dari TM Sampah. TM Sampah itu singkatan dari Teknik Mengelola Sampah. Teknik Mengelola Sampah. Ya, jadi semua sampah kami olah untuk menjadi bahan baku, ada yang dari non organik itu menjadi bahan baku daur ulang. Terus kemudian yang organiknya bisa untuk pertanian dan perikanan dan peternakan begitu. Jadi di tempat kami itu sistem kerjanya memang sampah itu kami pilah sesuai jenisnya masing-masing. Misal saya contohkan dulu untuk yang sampah non organik atau ada sampah plastik, sampah kertas, logam, kaca dan lain sebagainya. Nah seperti itu kami pilah dan contoh untuk pemilahannya sampah plastik itu ada 7 jenis ya. Nah itu kami pilah secara spesifik jadi sesuai jenis-jenis mereka gitu. Ada HD, PE, PP, powder, PET, kayak gitu macam-macam. Memang kalau yang belum tahu agak rumit ya. Iya, rumit sekali Mas. Sekali. Apalagi kalau memilahkan setiap jenisnya itu kalau memang belum punya teori atau ilmunya yang mendasar itu sangat-sangat susah. Tapi kalau bagi kami yang sebenarnya TM Sampah ini awal terbangunnya itu belum lama. Dari 2011. 2011. Ya, 2011. Ya, lumayan lah Mas. Lumayan. Nah, TM Sampah itu berdiri 2011, tapi kalau saya pribadi di persampahan itu juga agak lama sedikit sih, maksudnya saya itu kurang lebih dari kelas 4, kelas 5 SD itu sudah bekerja menggeluti di persampahan. Karena memang lokasi TM Sampah ini cuma 5 langkah dari tempat pembuangan akhir sampah. Jadi kami berdampingan dan di situ pengelolaannya memang beda. Kalau di TPA Piungan itu cuman pembuangan dan penimbunan dan itu tidak ada pemilahan. Ya sebenarnya ada pemilahan, cuman pemilahan itu malah dari warga sekitar dan teman-teman pemulung yang dari berbagai kota yang datang ke situ untuk mencari bahan baku atau rosok seperti itu. Nah itu nanti dikumpulkan untuk memberikan mereka itu income gitu. Jadinya memang beda pengelolaan. Kalau di tempat kami itu pengelolaannya ya dipilah, diolah, yang non organik ada yang masuk ke pabrik daur ulang, jadi dijadikan produk yang terbaru lagi kayak gitu. Terus untuk yang di sampah yang dari TM1 itu nanti plastiknya, kalau di tempat kami itu namanya plastik daun, plastik film. Itu contohnya seperti plastik resek, itu jenis HDPE, terus plastik PP seperti yang di depan ini, plastiknya jenis plastik PP. Nah itu lebih tebal atau apa sih Mas yang membedakannya? Dia lebih kalau HDPE itu lebih ulet. Waduh. Ya lebih ulet. Kalau yang PP itu lebih getas ya. Jadi kalau disobek dikit aja udah sobek gitu. Ada lagi yang lebih ulet itu plastik PP, plastik PE. Dia lebih ulet daripada PP gitu. Dan itu plastik yang dari hasil pilahan dari sampah TM1 itu nantinya akan diproduksi jadi batu plastik di Monumen Anthropocene itu. Terus kemudian untuk material lain, semisal yang kertas, terus plastik jenis selain plastik daunan atau plastik film itu tadi, ada kami proses selanjutan lagi. Jadi di tempat kami ada pencacah plastik. Jadi nantinya yang plastik sudah dicacah itu kami suplai ke pabrik daur ulang. Jadi nantinya akan dibentuk atau dicetak produk yang terbaru gitu. Semisal kalau tahu itu bak sampah itu sebenarnya semua bahannya itu juga dari recycle. Jadi ada berapa persen memang dari sampah gitu, sampah plastik yang pastinya gitu. Dan kemudian yang untuk organik, nah ini tantangannya untuk
organik ini nggak semua pengelola sampah atau penggiat sampah itu mau mengelola organik, karena memang image-nya itu sampah sisa makanan kan itu kayaknya jijik kotor. gitu ya, kotor gitu, apalagi yang udah kayak ada belatungnya yang udah berbau. Nah itu padahal itu sampah yang mendominan. Jadi paling banyak itu memang sampah yang organik, bisa seperti Mas Iwan sampaikan tadi, bisa 60%, 70% sampah di Indonesia itu persenan sebegitu gitu. Jadi yang sisanya 30% itu hanya sampah plastik dan lain-lainnya. Nah untuk pengelolaan sampah non organik, organik itu di TM sampah itu di biokonversi dengan maggot. Jadi maggot BSF namanya. Jadi maggot BSF itu turunan dari lalat tentara hitam. Jadi black soldier fly gitu. Wajib militer juga lalatnya. Karena lalatnya itu dari bentuknya saja sudah berbeda sama lalat yang konvensional ya, yang ditemui di rumahan kayak gitu-gitu. Oke, ini pakai seragam Mas. Iya. Dan memang lebih garang karena dia warna hitam, bentuknya lebih panjang dan kayaknya gagah gitu. Ya, sering push up pasti itu. Bisa searching di Google nanti ada itu lalat. Oke, siap. Yang sekarang lagi viral-viral ini kan pengelolaan sampah organik ini menggunakan maggot BSF kayak gitu. Dan maggot BSF ini sangat unik. Uniknya memang semua turunan dari produk maggot BSF ini punya nilai ekonomisnya gitu. Jadi mulai dari telurnya sampai ke jadi bangkai lalatnya pun itu pun bermanfaat gitu. Ya. Jadi kalau harga pasaran kami buka harga nggak apa ya. Ya, kalau untuk harga pasaran mungkin di sekitar Jogja ya, untuk harga telur lalat BSF itu 1 gram ya, bukan 1 on atau 1 kilo. 1 gramnya itu harga pasaran sekarang 6.000. 1 gram ya. Nah itu seberapa Mas telur lalatnya itu? Jadi untuk 1 gram itu berasal dari kurang lebih 30 lalat, 30 sampai 40 lalat. Nah itu jadi 1 gram. Dan satu lalat itu, satu indukan lalat atau lalat betina yang bertelur, itu kurang lebih isinya sekitar 900-an jumlah telurnya itu. Waduh banyak juga. Ya itu memang informasi yang sudah ada melakukan penelitian seperti itu. Oke. Nah itu dari telurnya. Terus dari lalat, maksudnya dari maggot yang dewasa, itu biasanya umurnya sekitar kurang lebih 18 hari. Nah itu biasanya yang kami jual kiloan. Jadi per kilonya harga pasaran sekarang dari 5.000 sampai 7.000. Bahkan ada yang bisa jual 10.000 gitu, sesuai dengan apa ya, harga pasar, semisal secara pasar partai atau secara ecer kan gitu, harganya itu beda. Nah seperti itu. Terus kemudian biasanya untuk maggot fresh, maggot dewasa ini untuk pakan ikan, terus pakan unggas seperti itu. Contoh kalau untuk lele, nah itu bisa membuat apa ya? Jadi ngirit pakan, jadi yang biasanya full pakan pabrikan itu bisa dimix, bisa dioplos pakai maggot ini kurang lebih 70 sampai 80% pakai maggot, kemudian yang 30 atau 20%-nya ini pakai pakan pabrikan gitu. Jadi lebih dari 50% ngiritnya. Secara kalau pakan pabrikan sekarang di harga 12.000 per kilonya, kalau pakai maggot BSF ini kan di harga bisa 50% di bawahnya, kan harga 6.000, 7.000 seperti itu. Oke, ini adalah bahasan yang cukup menarik ya Mas ya. Sampai akhirnya tuh kayak saya pengen tahu ini siapa saja yang diperdayakan oleh TM sampah nih. Ini kan karena butuh skill khusus untuk mengidentifikasi lalat. Ini kan nggak semua orang tahu ini yang mana lalat yang ini. Terus kemudian untuk nungguin si lalat ini bertelur, ini kan juga butuh skill juga nih Masnya. Nah ini siapa saja yang diberdayakan? Apakah ada pelatihannya atau gimana gitu? Jadi gini, sebenarnya lalat itu sudah punya siklus. Jadi siklus alam mereka gitu. Jadi kalau untuk kita tinggal manajemen aja. Jadi kalau untuk lalatnya itu kami buatkan kandang khusus untuk lalatnya gitu. Jadi biar kita bisa panen telurnya gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau
kita harus mancing dari alam kayak gitu. Apalagi kalau udah skalanya bisnis ya, Iya, itu iya. kan biar Masif lebih kan ya, ya. lebih produksi lebih banyak kayak gitu. Nah, terus untuk pemeliharaannya si maggot itu kita nggak harus nunggu mereka makan gitu, nggak harus. Jadi memang kerjaan si maggot ini kan mengurai sampah ya, makanan mereka sampah gitu. Jadi tinggal kita kasihkan aja sampah organik yang memang sudah khusus untuk pakan maggot, kan sampah organik itu juga beda-beda gitu. Oke. Maggot itu lebih bisa makan sampah organik yang kami ada pemrosesan juga untuk sampah organik yang dijadikan bubur. Jadi kami cacah sama mesin pencacah organik yang di situ memang spesial untuk nyacah organik biar si maggot ini makin cepat mengurai sampahnya. Jadi nanti biar nggak menimbulkan bau juga gitu. Karena memang kalau sampah organik segera ditangani itu nggak bakalan menimbulkan bau atau pencemaran lingkungan seperti itu. Oke. Dan untuk hasil kasgotnya yang seperti di depan kita itu hasil sampah organik yang sudah dibubur kemudian di biokonversi dengan maggot, hasilnya seperti itu. Itu jadi bisa untuk tambahan nutrisi bagi tanaman-tanaman atau pupuk organik padat namanya. Oke, ini selain yang ada di sini nih Mas, kira-kira untuk pengelolaan sampah ini sendiri mungkin dari Mas Iwan itu bisa jadi apa aja sih? Karena kan memang maksudnya secara awam kita taunya kalau misalnya bekas bungkus ini pasti jadinya kalau nggak tas, pouch apa. Tapi ternyata bisa jadi ini juga, jadi kayak semacam batu juga. Nah, kira-kira tuh gambarannya seperti apa nih Mas? Kalau kita kembali kepada sistem industri yang ada, recycle, ya kembali menjadi produk semua, mau jadi mobil, mau jadi kacamata, mau jadi semuanya bisa. Oke. Kalau kembali ke sistem itu, bisa jadi dashboard mobil, jadi kan semua juga banyak bahan plastiknya. Iya. Yang logam jadi logam, yang kaca botol jadi botol, ya semuanya kembali yang ada itu dalam dunia recycle. Oke, berarti diolah lagi menjadi bahan bakunya gitu kan ya. Jadi bisa kayak konsep bahan bakunya, bahan jadi. Kalau dicaca kan setengah jadi. Kalau menjadi papan misalnya, misalnya ini tutup botol itu dicacah atau di melting, dicetak menjadi papan begini, itu bahan setengah jadi. Tergantung yang beli, dibur, disekrup jadi meja kursi atau jadi apa perabot, bisa. Kalau bahan jadi ya sudah tinggal pakai begitu. Itu di dunia recycle maupun di dunia upcycle semuanya ada. Sebenarnya teknologi pengolahan limbah itu sudah ada semua, bahkan yang B3 bahan beracun berbahaya itu tentu yang belum ada seperti nuklir segala macam itu di negara-negara menggunakan listrik dengan nuklir. Di Eropa tuh banyak itu penanganan khusus, sifatnya hanya diisolasi sifatnya sampah nuklir itu belum bisa diolah. Tetapi kalau limbah medis, limbah industri tekstil segala macam itu sudah ada IPAL-nya. Teknologinya sudah ada, yang belum ada itu yang berat-berat, begitu. Nah itu pun tidak terurus, yang plastik tidak terurus, yang organik tidak terurus, kita banyak yang tidak terurus sebenarnya. Kalau diteliti bisa di-scan secara betul-betul, yang terurus itu mungkin hanya 10%, ya, hanya 10%. Makanya jadi Gunung Merapi baru di Papiyungan. Yang dulunya itu lembah jadi bukit. Itu dari tahun 96 loh sampai sekarang. Dan itu pun dananya MM-an. Bukan sedikit loh. Kan kita kedodoran dan wasted energy and pikiran dan tenaga semuanya dan uang. Kalau itu dikelola dengan baik uang itu, ya jadi banyak hal yang mendatangkan uang lagi. Nanti semoga Monitor Posyandu mendatangkan seniman luar negeri, turis, investor, perkembangan teknologi baru dan seterusnya. Jadi malah mendatangkan, bukan mengeluarkan. Dan kedepannya kalau serba di dumping site, di landfill begitu, kedepannya itu untuk mengelola uang lagi. Tidak mendatangkan ya Mas, malah pastinya tidak ada manfaat yang dihasilkan gitu. Dan pembiayaan lagi malah. Begitu. Kalau bisa mah dana datang dan mendatangkan penghasilan dan teknologi dan investasi pikiran, investasi ilmu, investasi banyak hal yang baru lagi, bukannya sifatnya pemborosan justru.
Oke. Begitu, semua teknologi sudah ada. Aha. Masalahnya pada kesadaran untuk memilah dan mengumpulkan. Kalau sudah terkumpul sudah ada yang beli sebenarnya. Iya. Teknologinya mau diolah sudah ada semua juga. Begitu. Oke, dari Mas Jo, Mas Tommy, Mas Iwan. Nah, itu kalau dari penjelasan Mas Iwan tadi, ternyata upcycle dan recycle ini ilmunya itu sudah ada, caranya sudah ada. Yang menjadi kendala utama selain Masyarakat. males mungkin ya, karena metani itu kan Iya, juga Kesadaran. butuh waktu dan effort gitu kan ya. Kesadaran, Mas. Iya. Makanya tadi kesadaran itu untuk di-upgrade satu kurikulum, satu adat, 3 agama, undang-undang. Itu harus bebarengan semua ya. Iya. Kalau ini sudah ada, baru marketplace online dan offline. Terus ada sensibel di tempat-tempat pembuangan ilegal. Ada Oke. satgasnya. Satpol PP itu bukan hanya kerja gitu aja, dia termasuk ngurusi itu. Ya, di Oke. lingkungan. Harusnya. Oke, Itu oke, ditangkap, ada pembuktian tangkap, masuk ke medsos, didenda, di sidang. Oke, saya Harus gitu. dipercontohkan seperti itu. Oke, dan mungkin yang aku pengen tanya dari Mas Tommy ya Mas, Iya. ini secara singkat dan mudah untuk memilah sampah itu tadi, karena kan memang kesulitannya masih di situ-situ juga gitu kan ya. Ketika kita disodorin 3 wadah nih, Iya. kering, basah, terus kaca atau plastik gitu kan ya, itu masih ada kebingungan seperti yang di awal saya sampaikan ke Mas Jo juga gitu kan. Nah, intinya kan pada dasarnya permasalahan sampah ini kan berawal dari sampah yang bercampur. Jadi yang sampah basah, sampah kering atau organik dan non organik itu bercampur gitu. Sebenarnya kalau sampah itu sudah terpilah antara organik dan non organik, itu bukan lagi menjadi sampah kalau menurut kami ya. Itu bahan baku daur ulang dan bahan baku untuk lingkungan. Jadi organik itu kembalikan ke tanah, dan apa yang non organik kembalikan ke pabrik-pabrik daur ulang dan mereka manfaatkan kembali gitu. Jadi kalau untuk membedakan antara sampah organik dan non organik sebenarnya ya nggak begitu kesulitan sih, tinggal kesadaran kita aja. Sebenarnya kan kalau masalah sampah ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kita harus berkolaborasi untuk Semua permasalahan sampahnya ini. Jadi yang diharapkan memang sampah itu terpilah dari sumbernya. Pada contohnya itu kan sumber itu dari beberapa lokasi ya, semisal dari rumah tangga, terus dari pasar, dari apalagi dari hotel, mall, dari pabrikan kayak gitu sampahnya sudah beda-beda jenis-jenisnya gitu yang mereka hasilkan gitu. Nah, Oke. makanya kami kerjasama dengan TM1, TM Sampah dan Monumen Antroposen supaya nantinya memang sampah yang dihasilkan dari TM1 itu bermanfaat kembali gitu. Jadi nggak hanya terbuang sia-sia gitu. Oke, studi kasus Mas. Ya. Saya tuh pernah di depan ada pilihan tempat sampah 3, mau buang bekas peniti. Itu masuknya kemana, Mas? Itu maksudnya ke logam, yang pasti Logam. jelas ke logam. Kalau misalnya pilihannya kayak di ini cuman basah, kering sama plastik. Nah, itu saya bingung lagi. Saya berhenti lama loh itu Mas di depan tempat sampah mikir kita lapor kayak ngendi. Ya, karena memang nggak semua tempat sampah itu terfasilitasi dengan nama-nama tersebut gitu. Betul, ya. nah itu Kadang dia. ada bak sampah 1. Nah, ini kan yang jadi kendala, bak sampahnya 1 nantinya diisi dengan semua sampah. Akhirnya kan tercampur. Nah, di situ akhirnya orang kan itu sampah, taunya cuma dibuang aja gitu. Jadi nggak dipilah terus diolah terus diuangkan seperti itu. Nah, contoh kalau untuk temiti tadi ya. Nah, Ya, itu peniti. masuknya memang ke logam. Ke logam. Iya. Cuman kalau misalnya nggak ada opsinya, kita Sampah sebaiknya kering. masuknya Ya, sampah kering. kering, ya sampah kering. Oke. Sampah basah dan kering. Basah itu sebenarnya organik. Kering itu tidak basah, itu ya botol, plastik, kertas, Ya. kaca, itu kering. Oke, siap. Terus sampah kering itu juga kan ada sampah yang domestik dan B3 yang tadi Mas Iwan sampaikan, sampah yang berbahaya gitu. Kalau di rumah tangga itu biasanya sampah-sampah dari lampu kaca itu Iya. masuknya ke B3 sebenarnya. Pecahan bohlam gitu Ya, ya. Mas?
terus dari baterai kayak gitu masuknya ke B3. Tapi kan terkadang orang yang belum tahu soal sampah ini kan Ya udah, mereka taunya gitu. sampah terus dibuang gitu Iya, karena betul. nggak dipakai lagi kan gitu. Iya. Oh ya, saya mau mumpung ingat, saya mau beri pesan kepada teman-teman yang sudah aktif membuat upcycle. Heeh. Sekarang kan masih beredar luas Lokakarya bikin eco-brick. Eco-brick. Iya, masih ada workshop-workshopnya itu. Eco-brick itu eco-brick yang kurang pas sebenarnya. Jadi botol bekas minuman itu, botol plastik itu diisi tas kresek sebanyak-banyaknya sampai satu itu sekitar 70 tas iya, kresek iya, itu. iya. Itu tidak baik. Karena tas kresek itu belum steril. Sudah untuk belanja segala macam kan. Walaupun sudah dicuci, dijemur pun pasti tetap mengandung bakteri. Karena prosesnya hanya dimasukkan ke botol plastik. Nah, kemudian dia botol plastik yang berat-berat itu untuk bikin meja kursi dan macam-macam. Itu dalam jangka panjang kalau bocor Iya. itu muncul bakteri. Oh, oke. Itu kan menyimpan bakteri dan jamur Iya, iya. begitu. Berarti harus dibersihkan dulu. Jadi ya? kan Berarti harus di ini Sterilisasi. hanya dijemur saja, langsung dicetak, ini aman karena sampai 400 derajat Oke. begitu. Nah itu satu. Ini mah eco-brick kalau ini. Itu eco-brick juga, tetapi prosesnya belum Tidak. sehat gitu. Ini juga eco-brick. Sebenarnya eco-brick itu yang sampai ya proses seperti ini sejauh ini. Yang kedua, kalau membuat upcycle, proses upcycle, itu sebaiknya limbahnya yang homogen, Oke. supaya nanti kalau di upcycle lagi mudah. Iya. Nah, banyak yang bikin kerajinan segala macam itu lebih dari 2-3 jenis limbah. Dan sebenarnya kalau bikin produk upcycle itu yang bertahan lama, kalau bisa selama-lamanya nggak bisa rusak. Kalau rusak pun diproses gampang karena homogen. Dia nggak bertahan, kerajinan nggak bertahan 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau mau rusak, mau diproses lagi, milah laginya lama. Ini logam, ini apa. Belum dicampur lem. Ya gitu harus dipilah-pilah lagi. Dan dia juga belum tentu bertahan 5 tahun, 10 tahun. Dipilah lagi, masalahnya itu pada pemilahan memang. Oke, siap. Ini di upcycle, milah lagi, masalah lagi. Begitu. Siap, siap, siap. Upcycle itu pesan dari saya begitu. Oke, terima kasih Mas Iwan. Nah, terakhir nih dari Mas Jo, Mas Tommy, dan juga Mas Iwan. Harapan kedepannya tentang kerjasama yang sudah terbentuk ini seperti apa? Zero waste dan ekonomi sirkuler terwujud di masyarakat Indonesia secara plus, karena barat itu ekonomi sirkuler secara dimensi material saja. Kita itu dimensinya komplit, multidimensional dan multidisiplin. Kita majukan lagi sebagai masyarakat istimewa adiluhung, penuh dengan keluhuran Yogyakarta. Oke. Hormati alam dan seterusnya. Oke, siap. Mas Jo, monggo. Ya, kalau dari kami ke depannya ini akan terus-menerus mewujudkan teras Malioboro 1 yang apa ya istilahnya bersih sampah atau boleh dibilang zero waste. Jadi apa yang menjadi output akhirnya teras Malioboro 1 yang dikatakan sampah itu sebenarnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lalu yang jelas bisa jadi bagian dari monumen dari of Anthropocene itu sendiri. Jadi ini ada peran serta bahwa kami di bidang retail modern itu output yang dinilai sampah ini kedepannya tetap menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, termasuk untuk pengelolaan sampah organiknya itu sendiri. Siap. Gitu. Siap. Mas Tommy, monggo. Ya, siap. Mungkin dari saya tambahannya nggak terkhususkan untuk kerjasama ini ya. Jadi mungkin pesan dan kesan saya itu untuk masyarakat umum gitu. Jadi sampah itu ada karena kita ada gitu. Jadi memang sampah itu hasil dari sisa kegiatan kita. Kalau bisa memang sampah itu tanggung jawab bersama. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu. Kalau bisa memang kita semua yang menghasilkan sampah itu juga wajib mengelola sampahnya sendiri. Jadi nggak membebani orang lain, semisal buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, pertanyaan bagi saya pribadi ya, tempatnya tuh di mana gitu loh. Nah. Sedangkan sampah yang sudah dibuang, semisal di tong sampah, yang sampah itu bercampur, kemudian diangkut, dipindahkan ke TPA ya. Nah, di situ juga di TPA itu kalau nggak ada pengelolaan secara baik dan benar, atau cuma sebatas penimbunan, itu akan menjadi dampak-dampak negatif yang nanti akhirnya
menimbulkan masalah di lokasi sekitarnya seperti air limbahnya yang mengalir nggak terarah, terus yang jelas polusi udara, kemudian juga tanahnya yang tercemar dan macam-macam dampak negatif dari sampah tersebut. Mungkin kalau dari saya pribadi pesannya memang mulailah tanamkan pada diri kita masing-masing atau mungkin anak cucu kita nantinya itu mulai belajarlah memilah dan mengolah sampah, bukan membuang sampah gitu loh. Jadi sampah itu kita pilah, kita olah, jadikan sebuah produk yang bermanfaat kembali, bukan yang hanya dibuang, dan nantinya kedepannya malah menjadi sebuah mungkin bisa menjadi peninggalan bersejarah yang memang rekodnya itu dinilainya jelek gitu. Semisal di TPA Piungan ya, itu kan nanti besok kedepannya kan itu kan menjadi peninggalan bagi anak cucu kita gitu. Kita tinggalkan sampah itu untuk anak cucu kita gitu, yang di situ bisa berdampak negatif dari sampah tersebut gitu ya. Ya mungkin itu aja dari saya dari TM Sampah. Oke, baik. Matur nuwun sekali lagi untuk Mas Jo, Mas Tommy dan juga Mas Iwan untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan pastiin Gajah Muda ikuti jalan-jalan selanjutnya kemana dan kapannya, tungguin pokoknya ya. Yang jelas kita bakal ketemu lagi di Sidilan, Si Bakul Jajah Deso Milangkori. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu dengan Si Bakul UKM naik kelas. Dengan Si Bakul Koperasi Netap Jaya.